Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa mawala Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'maalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita Syarah Masail Al-Jahiliyah li Fadilati Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada masalah yang ke-18 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah. Maka berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, al-mas'alatu saminatu asyarah, masalah yang ke-18, intisabuhum ilal anbiya'i ma'a mukhalafatihim. Mereka menisbatkan diri mereka kepada para nabi padahal mereka menyelisihinya. Ini termasuk dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang kita ketahui pada saat ini, di mana kebanyakan dari kita ini mereka menisbatkan diri mereka cinta Rasul, ahbabu Rasul, pengikut Rasul yang paling setia, padahal mereka sendiri yang menyelisihi Rasul. Ya, padahal mereka sendirilah yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasul kepada mereka. Antum bisa lihat di situ di terjemahannya ya. Masalah yang ke-18. Jadi termasuk dari kebiasaan jahiliyah, kata Syekh, orang-orang jahiliyah terdahulu mereka menisbatkan kepada para nabi
kepada para nabi dan para rasul, tapi apa? Hakikatnya mereka ini menyelisihinya. Mereka tidak mengikuti dengan benar. Hanya sebatas penisbatan saja, hanya sebatas ucapan saja. Ini termasuk siapapun dia yang mengaku mengklaim dirinya mengikuti Rasul, tapi dia tidak mengikuti Rasul dengan sebenar-benarnya, baik dari apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, kemudian dia menyelisihinya, maka ini tidak pantas dia sebagai pengikut. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, tanaquduhum fil intisabi, kontradiktif mereka dalam penisbatan. Jadi mereka ini bertolak belakang di dalam menisbatkan diri mereka. Yantasibuna ila Ibrahim, di mana mereka ini menisbatkan diri mengikuti Khalilullah, Nabiullah Ibrahim, ma'idharihim tarkit tiba'ihi, padahal mereka jelas tidak mengikuti agamanya Ibrahim. Ya. Padahal Nabi Ibrahim apa? Adalah seorang nabi yang lurus, hanifam muslima. Inna Ibrahima kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya. Kana Ibrahim hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang lurus, seorang muslim, ya, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim ini sebagai seorang yang musyrik. Jadi orang-orang musyrikin terdahulu ini mereka mengaku mengklaim diri mereka mengikuti Khalilullah Ibrahim, tapi sejatinya mereka apa? Menyembah, meminta kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini hanya sebatas pengklaiman saja. Jadi kesimpulan pada bab ke-18 ini, siapapun seorang muslim yang mengklaim mengakui diri mereka pengikut ajaran nabinya, baik Rasulullah ataupun yang lainnya, mereka menisbatkan diri mereka kepada nabi, tapi mereka sendiri apa? Yang menyelisihinya, menyelisihi ajaran nabinya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh, at-tanaqudu fil intisabi huwa, maksud dari kontradiktif penisbatan adalah ayantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu, seseorang menisbatkan kepada sesuatu dan dia jugalah yang menyelisihinya. Ini maksud dari makna kontradiktif dalam penisbatan. Jadi dia menisbatkan kepada sesuatu, tapi padahal dia sendirilah yang menyelisihinya. Fahadhan tisabu batilun wa kadzbun, dan penisbatan ini adalah penisbatan yang sesat dan dusta. Jadi dia hanya sebatas apa? Pengakuan dari lisan saja, ya, pengakuan terhadap lisan. Saya adalah pecinta Rasul, saya adalah orang yang pembela Rasul. Mereka buat apa? Majlis-majlis ahbabur Rasul, ya kan? Mereka buat perkumpulan-perkumpulan pembela Rasul. Tapi hakikatnya mereka apa? Mereka sendirilah yang paling pertama kali menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penisbatan ini dikatakan dengan apa? Penisbatan yang batil lagi dusta. Jadi nisbatnya ini mereka nisbat yang batil lagi dusta. Jadi nggak ada manfaatnya.
Bahkan antum sekalipun, antum berani menisbatkan diri antum kepada manhaj salaf misalnya, manhaj yang hak. Antum berani menisbatkan diri antum, misalkan antum namanya siapa? Joko. Kemudian antum kasih gelar di belakang nama antum Joko As-Salafi misalnya. Ada nggak orang seperti itu? Kira-kira ada nggak? Dia menisbatkan diri dia kepada As-Salafi. Penisbatannya baik nggak kira-kira? Baik. Berarti dia menisbatkan diri mereka kepada siapa? Para sahabat kan? Tapi hakikat dia apa? Akhlaknya buruk sama istrinya, suka berbuat kasar, suka berkata kotor kepada istrinya, mencela, mencaci, menghina. Kemudian akhlaknya, muamalahnya buruk kepada tetangganya, kepada saudaranya, muamalahnya suka menipu misalnya. Secara zahirnya dia apa? Dia mengikuti manhaj salaf. Dia piara jenggot, celana di atas mata kaki, keluar pakai peci ya kan. Kalau ke masjid pakai jubah. Tapi apa? Ketika dia muamalahnya apa? Dusta. Kemudian tidak amanah. Apalagi? Zolim kepada orang lain. Ini kira-kira layak nggak dia menisbatkan diri dia ini kepada salafi? Layak nggak kira-kira? Nggak layak. Ini pembahasannya pada pembahasan ini kita pada bab yang ke-18. Jadi siapapun dia yang berani menisbatkan diri dia kepada sesuatu, maka dia harus berani bertanggung jawab konsekuensi dalam penisbatan itu. Jadi bukan hanya sebatas lisan saja pengakuan. Kalau hanya sebatas pengakuan, maka nisbatnya dia dikatakan nisbat apa tadi? Nisbat yang batil lagi dusta. Kemudian Syekh memberikan nasihat walintisabus sahih. Adapun nisbat yang benar, wa huwa an yantasiba ila syai'i wa yakunu muwafiqan lahu, yaitu seseorang menisbatkan kepada sesuatu yang sesuai dengannya. Ini baru benar. Kalau antum menisbatkan diri antum cinta kepada Rasulullah, maka antum harus berani konsekuensi menampakkan sunnah Rasul, ya kan? Apa diantara sunnah Rasul? Memanjangkan jenggot, mengangkat celana di atas mata kaki bagi laki-laki. Ini diantara nisbat antum kepada siapa di sini? Rasulullah secara zahirnya, berbuat baik kepada istri, kepada anak-anak. Karena Rasul apa? Apa kata Rasul dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi kalau antum ingin jadi orang yang baik, itu bukan baik sama orang lain dulu, tapi sama siapa? Istri sama anak-anak antum dulu. Itu baru benar antum. Jangan terbalik. Ada kan orang ya yang dia baik sama orang lain, sama temennya, sama sohibnya, tapi sama istri anak-anaknya apa? Wah, berubah dia. Kalau di luar dia jadi apa? Jadi kucing, lembut dia, meong ya. Kalau di luar dia lembut dia sama orang lain. Assalamualaikum akhi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya akhi? Ya. Kalau di luar dia jaga lisannya. Kalau di luar dia jaga apa? Perbuatannya dari orang lain. Tapi pas dia pulang ke rumah,
tiba-tiba dia berubah jadi apa? Singa. Siap untuk menerkam siapa? Istri dan anak-anaknya. Baru pulang langsung. Ustadz, tapi kan istri ana Ustadz suka meninggikan suara Ustadz. Ya. Istri yang kurang ajar kayak gitu Ustadz. Ya. Terus bagaimana sikap ana Ustadz? Antum perhatikan. Suatu ketika, jangankan istri kita, ikhwan, Ibunda Aisyah saja radhiyallahu taala anha, beliau pernah meninggikan suaranya di hadapan Rasul. Ini hadisnya di Sahih. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meninggikan suaranya. Ya, lebih tinggi dari suaranya siapa? Rasulullah. Kemudian ayahnya, berarti siapa di sini? Mertuanya Rasul kan? Siapa di sini mertuanya Rasul? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang ke rumahnya Rasulullah. Silaturahim. Melihat anaknya yang seperti itu, kemudian Abu Bakar lantas marah. Ya. Kemudian bilang, wahai Rasulullah, apakah ingin aku ajarkan kepada anakku tentang adab seperti ini padamu wahai Rasulullah? Apa kata Rasul? Biarkan, ya, biarkan. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu keluar. Karena Rasulullah sudah memberikan aba-aba seperti ini, berarti apa? Dibiarkan, kemudian pergi. Kemudian apa kata Rasulullah kepada Ibu Aisyah radhiyallahu taala, wahai istriku tercinta, apakah aku ingin memarahi seorang tua itu? Antum tahu siapa di sini? Ditujukan kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak menyalahkan Aisyah, tapi memberikan pengajaran kepada Aisyah. Memberikan pengajaran kepada beliau radhiyallahu taala anha. Maka seketika itu Abu Bakar datang lagi. Pas masuk tiba-tiba Rasulullah sudah apa? Tertawa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Begini sikap suami, ikhwan. Itu wanita penduduk ahli surga. Jadi jangan antum kira istri kita aja yang kayak gitu. Bagaimana cara kita untuk apa? Bersikap baik, lembut kepada istri kita. Karena kita ini sebagai seorang suami kadang kita apa? Lupa diri kan? Benar nggak? Kadang kita itu ingin merasa paling benar, ingin merasa kita itu apa? Tidak mau disalahkan, tidak mau disalahkan oleh siapapun di rumah, istri kita, anak-anak kita apalagi. Sehingga kita ini menyalahkan istri dan anak-anak tanpa melihat bagaimana kejadian yang terjadi di antara kita dengan istri kita. Makanya di sini para ulama mengambil istinbat pelajaran yang sangat baik sekali. Di antaranya dijelaskan, maka berbuat lembutlah terhadap perempuan. Berbuat lembut antum kepada perempuan, terutama pada istri antum. Jadi jangan nanti misalkan orang tua antum datang ngelihat istri antum lagi marah, kesel misalnya. Kita tahu istri kita salah, antum paham kan? Tahu lagi salah dia ini. Tapi dia dalam kondisi keadaan dia kesel, marah, capek ya kan? Nadanya tinggi sama antum, orang tua antum datang kemudian bilang, "Mas, kok istri kamu gitu sih, Mas? Sama kamu nggak pernah diajarin apa ya?" Terus malah antum apa? Memperkeruh suasana keadaan ya kan? Antum bilang, "Tuh, lihat tuh.
Kamu dengar kan kata mamaku kan? Pernah nggak ada nggak orang kayak gitu? Kamu dengar kan mamaku bilang kamu kurang ajar itu sama aku, nggak boleh kayak gitu. Ini yang nggak boleh ikhwani. Antum paham kan? Paham ya? Kayaknya antum pernah ini. Paham yang paling kencang ya. Iya. Iya. Tapi anehnya antum ketika masalah sama sohib antum nggak pernah kayak gitu. Antum berusaha mengalah terus. Bagaimana cari solusinya supaya antum nggak berantem sama teman antum. Tapi sama istri antum perbuat tuh kayak la haula wala quwwata illa billah. Kayak antum lihat apa? Mangsa, ya kan? Jadi kayak macan itu mau apa? Mau nerkam buruannya. Ya Allah Ustaz. Makanya malu kita kalau kita menisbatkan diri kita kepada salafi, tapi kita nggak pernah sholat qiyamul lail, ya kan? Kita nggak pernah sholat qobliyah subuh, kita nggak pernah sholat berjamaah di masjid, benar nggak? Kalau taklim aja coba, taklim aja jarang-jarang, sedekah males. Apa yang mau dibanggakan kita dari amal ibadah kita? Tapi kita menisbatkan diri kita kepada salafi cuman modal apa? Nih, modal jenggot sama celana di atas mata kaki doang. Udah aneh yang paling salafi. Ente halul bidah ente. Ya, mampus neraka ente. Boleh nggak kayak gitu? Ya Allah musta'an. Wa min dzalika kata Syekh, intisabul yahud ila Ibrahim mamtina'ihim minal haji wastinkarihim liistiqbalil Ka'bah. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mereka menisbatkan diri mereka kepada siapa? Nabiullah Ibrahim. Tapi mereka apa? Tidak mau haji. Padahal Nabi Ibrahim memerintahkan keturunannya dan pengikutnya untuk apa? Untuk berhaji. Dan mereka mengingkari untuk apa? Berhaji ke Baitullahil Ka'bah. Walihadza qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-96 hingga 97, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya yang pertama kali meletakkan rumah ibadah yaitu Ka'bah, wudi'a lin-nas, yang dibangun di tempat ibadah untuk manusia adalah siapa? Nabiullah Ibrahim, yang diberkahi hudal lil alamin, sebagai petunjuk bagi manusia. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, yang padanya apa kata Allah, terdapat tanda-tanda yang sangat nyata. Di antaranya adalah maqam Ibrahim, tempat peletakan batu. Pertama kali Nabiullah Ibrahim meletakkan batu untuk membangun Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina, maka barang siapa yang dia masuk ke dalam Baitullah Haram maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah manusia mengerjakan haji adalah kewajiban baginya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang dia kafir kepada Allah, ingkar, maka sungguh Allah adalah Rabb yang maha kaya dari alam semesta ini. Ini hujah yang sangat jelas. Khalilullah Ibrahim memerintahkan untuk apa? Beribadah ke Baitullahil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Karena di dalamnya adalah apa? Tempat yang penuh dengan keberkahan. Jadi Mekah ini adalah tempat yang Allah ciptakan, Baitullah Haram ya, adalah tempat yang Allah ciptakan untuk apa?
di dalamnya keberkahan. Jadi antum pergi umroh antum, kemudian antum ke Baitullah Haram, ke Makkah Al-Mukarramah, tawaf, sa'i, maka antum otomatis dapat keberkahan dari Allah. Sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam firman-Nya ini. Wa kadzalika may yantasibu ilal a'immatil arba'ah, begitu pula orang-orang yang dia menisbatkan dirinya kepada 4 imam. Yajibu an yuwafiqahum fil i'tiqad, maka wajib sesuai dengan keyakinan mereka. Wala yukhalifuhum ila i'tiqadi ghairihim minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah, dan tidaklah mereka menyelisihi keyakinan-keyakinan para imam yang mereka ikuti selain daripada mereka, yaitu dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jadi kalau antum tahu di sini ada sebagian dari kita kalangan kaum muslimin yang mereka menisbatkan mazhabnya mereka kepada siapa? Imam Syafi'i kan? Jadi mereka ini nisbatnya kepada Syafi'i, jadi apa? Syafi'iyah, pengikut Syafi'i. Tapi kalau ditanya di mana Allah? Ketika kita tanya di mana Allah, maka mereka jawab bagaimana? Allahu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Atau jawaban mereka yang kedua, Allahu maujudun bila makan. Allah ada tapi tidak butuh tempat. Ini jawaban yang kedua. Padahal dijelaskan Al-Imam Syafi'i di dalam akidahnya dia, di dalam keyakinan beliau menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Penjelasan dari Imam Syafi'i antum bisa temukan di dalam keyakinan beliau, akidah, ya, keyakinan Al-Imam Syafi'i di dalam kitab-kitabnya beliau. Yang kedua, antum pernah nggak temukan di ajaran Imam Syafi'i langsung, ya, Imam Syafi'i mengajarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal bertawassul kepada orang yang mati. Pernah nggak? Pernah nggak tuh? Pernah nggak? Anda tanya sama tuh. Antum pernah nggak baca Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan muridnya Imam Ahmad bin Hambal, kalau nanti aku mati maka bertawassullah kepadaku. Atau beliau mengajarkan bolehnya bertawassul kepada orang yang mati yang soleh di antara kalian. Pernah nggak antum temukan? Kira-kira pernah nggak? Sepengetahuan antum pernah nggak antum baca, antum tanya di chat GPT antum? Sekarang antum tanya, kalau nggak bisa antum ketik, apakah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajarkan tentang tawassul kepada orang mati? Coba antum chat situ. Yang ada apa? Pengikut-pengikutnya beliau. Beliau tidak pernah mengajarkan, ya. Udah diketik, udah belum? Mas Aldi udah. Apa jawaban dari chat GPT? Syekh GPT. Ya, gantinya Google dia tuh. Hah? Apa jawabannya? Orang mati. Anda nanya orang mati, pernah nggak? Ada nggak di situ? Nggak ada kan? Nah, benar nggak? Ya kan? Tapi mereka nih ya, kalau antum tanya mazhab Syafi'iyah, tulen mereka boleh memperbolehkan bertawassul dengan orang yang mati.
Boleh, dan ini diajarkan oleh mereka dari guru-gurunya. Kalau ditanya mazhabnya apa antum? Syafi'i. Ya kan? Mazhabnya Syafi'i. Bahkan Ustadz kondang yang sering muncul di TV yang namanya itu ujian akhir nasional, kalau disingkat apa? Antum tahu lah ya. Ujian akhir nasional kalau disingkat apa? UAS. Bingung antum ya? Ya. Beliau sendiri bilang perbedaan antara kami dengan Wahabi adalah apa? Di antaranya kami membolehkan tawassul dengan orang yang mati, dan ini diajarkan oleh guru-guru kami, dan mereka Wahabi mengkafirkan kami, padahal tidak pernah kita mengkafirkan mereka. Antum paham nggak? Yang kita salahkan apa? Orangnya atau perbuatannya? Perbuatannya. Antum bisa lihat di YouTube itu ucapan ujian akhir nasional kalau disingkat. Disingkat ujian akhir nasional kalau disingkat apa? UAS. Beliau yang macam antum bingung ya? Antum bingung ya? Baru nyambung ya? Baru nyambung. Ya, kan nggak boleh kita ngomong merek ya di sini ya. Taib, barakallahu fikum ya. Banyak lagi, banyak orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada siapapun. Apa kata Syekh? Penisbatan yang benar adalah seseorang menisbatkan kepada sesuatu dan dia apa? Menyesuaikan dengannya. Makanya antum, kalau antum masih belum berani menisbatkan diri antum kepada salafi, maka antum cukup antum saja yang tahu. Jangan antum umbar-umbar ke orang lain, ana salafi, saya salafi, tapi bangun subuhnya jam berapa? Jam 6. Kagak sholat subuh berjamaah, nggak sholat qobliyah subuh. Ya, tapi dia keluar-keluar diri dia paling salafi. Malu beneran, enggak bohong. Taib, barakallahu fikum. Begitu pula dalam keyakinan, mereka menisbatkan diri mereka ini kepada Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i ini tidak sama sekali sesuai dengan mereka dalam menisbatkan keyakinan keberadaan Allah di atas langit. Taib, barakallahu fikum. Kita masuk kepada pembahasan bab yang ke-19. Masalah ke-19, aibus salihin bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Mereka mencela orang-orang yang saleh disebabkan perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka. Ini juga penyakit dari penyakit jahiliyah, yang dimana sebagian dari mereka ini apa? Mencela orang-orang yang soleh disebabkan perbuatan sebagian yang mereka lakukan. Maka Syekh mengatakan qadhuhum fi ba'dil as-salihin bi fi'li ba'dil muntasibin ilaihim kaqadhil yahudi fi Isa. Mereka mencela orang-orang saleh, sebagian dari mereka, dengan perbuatan sebagian dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka, seperti orang Yahudi mencela Isa. Kenapa? Kenapa bisa orang-orang Yahudi ini mencela Nabiullah Isa? Kenapa? Ada yang tahu nggak antum? Kenapa? Karena pengikutnya Nabiullah Isa meninggalkan siapa? Isa ibni Maryam. Ketika Nabiullah Isa ditangkap oleh Raja Romawi, kemudian hendak disalib, pengikutnya sebagian apa? Kabur kan? Tidak mengikuti Nabiullah Isa, hanya sebagian saja yang ditangkap. Maka orang-orang Yahudi mencela Nabi Isa karena pengikutnya tidak setia kepada Nabiullah Isa. Begitu pula orang Yahudi dan Nasrani mencela siapa?
Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, karena sebagian dari orang-orang muslim yang berbuat buruk dari akhlak muamalah dan ibadahnya. Taib. Maka Syekh mengatakan qadhuhum fi salihin bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihim minal af'ali sayyi'ah. Mereka mencela orang-orang saleh dari apa yang dilakukan oleh sebagian dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang saleh dari perbuatan yang buruk. Fansibuna af'alal ittiba' ilal matbu'in, sehingga mereka menisbatkan perbuatan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang saleh kepada pihak yang diikutinya. Wa hum minha bara'un, padahal orang-orang yang saleh ini berlepas diri darinya. Contohnya apa? Apa contohnya? Yahudi, kalau antum mau tahu, Yahudi itu mereka itu lebih baik mereka masuk masjid daripada masuk apa? Gereja, kalau antum mau tahu. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena orang Yahudi itu paling benci menuhankan makhluk. Ajaran Nasrani antum tahu kan? Menuhankan siapa mereka? Isa binti Maryam. Maka mereka itu nggak setuju dengan ajaran Nasrani. Mereka setujunya itu dengan ajaran Islam, karena mereka itu orang-orang Islam menyembah Allah. Tapi orang-orang Yahudi mencela orang-orang Islam karena apa? Perbuatan mereka yang menyembah kepada selain Allah. Apa diantaranya? Kalau ada ritual-ritual sedekah bumi, jangan antum kira nggak ada orang Yahudi di Indonesia ini. Ada orang Yahudi, ada. Ritual sedekah bumi, orang-orang Islam apa yang dilakukan oleh mereka? Motong kepala sapi kemudian dihanyutkan, ya kan? Mereka menisbatkan ajaran mereka kepada siapa? Ajaran Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah apa? Berlepas diri dari perbuatan mereka. Tidak pernah Rasul mengajarkan seperti itu. Taib. Jadi Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk apa? Nyembah kuburan, untuk minta ke kuburan, berdoa ke kuburan orang-orang yang mati, meminta kesehatan, kesembuhan, kekuatan, rizki. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Tapi umatnya ini sebagian dari mereka apa? Melakukan perbuatan itu. Maka disitulah orang-orang Yahudi mencela umat Islam. Atau sebagian dari kita ini orang-orang Islam apa? Korupsi, berbuat kezaliman, sehingga keluar dari lisannya orang-orang Nasrani, lebih baik kita dipimpin oleh pemimpin yang kafir lagi adil daripada pemimpin muslim yang tidak adil. Itu kira-kira ucapan itu benar nggak? Sesuai nggak dengan apa yang kita pahami di sini? Bagus nggak kira-kira ucapan itu? Bagus nggak kira-kira? Antum pilih mana kalau ditanya? Lebih baik antum dipimpin sama pemimpin yang kafir lagi adil daripada pemimpin yang muslim tapi tidak adil, berbuat kezaliman. Tepat nggak kira-kira itu? Kenapa nggak tepat? Ya nggak tepat dong. Masa kita disamakan sama orang kafir? Benar nggak? Ya kalau kita mau disamakan sama orang muslim juga, itu baru benar. Dan itu yang keluar dari lisannya mereka. Ya.
Karena apa? Karena sebab sebagian dari umat Islam yang mereka apa? Buruk muamalahnya kepada orang lain. Maka yang disalahkan siapa di sini? Disalahkan Islamnya. Kalau antum ya melihat kebanyakan manusia dalam beragama, maka antum bisa jadi murtad dari Islam. Iya, kalau antum melihat sebagian besar dari umat Islam ini beragama, maka antum bisa murtad. Tapi apa yang antum lihat? Islamnya atau orangnya? Hah? Yang antum lihat Islamnya atau orangnya? Islam yang antum lihat. Yang antum contoh itu Rasulullah atau umatnya? Siapa yang antum contoh? Rasulullah, bukan umatnya. Makanya kalau antum kembali kepada kaidah yang mereka buat, lebih baik dipimpin oleh orang kafir adil daripada orang muslim yang tidak adil. Sekarang kita balik, kalau kita ngikutin kebanyakan manusia ini, umat Islam ini, kita bisa murtad kita. Bener gak? Salawatan, joget-jogetan, ya kan? Kemudian apa? Menghina ajaran agama Allah dijadikan candaan stand up komedi. Kemudian apa lagi? Ritual-ritual sedekah bumi. Apalagi banyaklah, antum bisa tahulah kesyirikan di mana-mana merajalela. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang bekerja di pemerintahan apa? Banyak melakukan perbuatan kesyirikan. Benar enggak? Ya kan? Karena mereka harus ikut dengan acara-acara yang di mana di dalamnya terdapat apa? Terdapat unsur kesyirikan. Nah, ini kalau kita ngikutin kebanyakan manusia, umat Islam di Indonesia ini, kita akan murtad kita. Tapi siapa yang kita ikutin di sini? Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Taib. Ini bab yang ke-19 sudah kita jelaskan kan? Ingat nggak antum ya? Pertemuan yang lalu kan? Jadi kemarin itu ana salah dalam menjelaskan bab 19, bab 18 kelompat. Bab 19 kita sudah jelaskan, insyaallah kita lanjutkan nanti pada pembahasan bab yang ke-20. Taib, Allahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Fadhol, yang mau bertanya silakan. Taib, silakan. Boleh. Kita hutangi. Boleh nggak kita menerima makanan dari orang yang kita hutangi? Ya. Taib. Kita harus sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kaidah mengatakan di dalam muamalah apa kaidah asalnya? Apa secara asal muamalah itu? Secara asal muamalah itu hukumnya mubah. Ya. Jadi sebagaimana kaidah mengatakan al aslu fil muamalati ibahah. Segala sesuatu secara asalnya hukum muamalah itu hukumnya apa? Mubah. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kita kembali kepada pertanyaan antum, bolehkah kita menerima makanan pemberian dari orang yang kita hutangin kan? Seperti itu. Kalau misalkan dia memberikan makanan kepada kita sebagai balas jasa terima kasih,
ya kan? Atau dia nraktir kita sebagai jasa balas terima kasih dirinya sudah dibantu oleh antum, maka ini secara asalnya apa tadi? Mubah, secara asalnya mubah. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu apa? Pinjaman yang bertambah menjadi manfaat, maka ini jadinya apa? Riba. Pinjaman yang menjadi manfaat maka menjadi riba. Bagaimana itu contohnya? Orang yang dihutangin ini mewajibkan untuk bilang, nanti kalau ente bayar hutang, ente harus traktir aneh. Paham nggak? Ngerti nggak maksudnya tuh? Pokoknya aneh nggak mau tahu, ente sudah aneh pinjemin ini 10 juta, batas waktu setahun. Nanti tahun depan ente harus traktir aneh makan atau kasih makanan. Maka jadi apa ini hukumnya? Apa hukumnya? Riba. Kenapa? Karena dia menghasilkan manfaat dari pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka kaidah mengatakan kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Segala sesuatu pinjaman yang menghasilkan manfaat maka menjadi riba hukumnya. Taib ya. Begitu pula dia bilang gini, akhi boleh nggak anda minjem uang? Boleh, silakan. Berapa butuhnya? 1 juta. Nanti anda lebihin deh. Boleh nggak kata-kata itu? Nanti antum anda lebihin deh 1.100.000. Boleh nggak itu? Hah? Nggak boleh. Tapi boleh nggak antum bilang ke dia, antum kalau mau lebihin aneh, antum niatkan 100.000 ini sebagai apa? Tanda terima kasih antum kepada aneh. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Hah? Tanda terima kasih boleh nggak? Tapi jangan jadikan ini sebagai apa? Patokan harus ngasih 100.000. Jangan jadikan ini patokan 100.000 harus diberikan. Kalau antum mau ngasih nggak apa-apa, silakan fadhol. Terserah antum mau ngasih berapa sama aneh. Tapi aneh nggak mau dipatok harus 100.000. Antum paham? Kalau antum mau ngasih alhamdulillah, nggak mau ngasih juga nggak apa-apa. Nah, ini namanya muamalah. Kenapa riba itu dikatakan riba? Dikatakan riba itu karena akad transaksi jual beli di antara kedua belah pihak. Itu yang dibilang riba. Antum paham kan? Jadi jangan antum kira semua bank itu riba. Ngerti nggak? Bukan. Yang jadi ribanya itu apa? Akad transaksinya itu baru dikatakan riba atau tidaknya. Antum paham kan maksudnya kan di sini? Jadi jangan antum kira itu antum bilang semua muamalah bank itu riba. Tidak. Antum menggunakan ATM itu riba nggak? Pakai ATM bank. Transaksi, ya, setor menyetor itu di bank melalui bank konvensional riba nggak? Riba tidak? Nyimpen duit di bank riba nggak? Hah? Nerima gaji di bank riba nggak? Antum transaksi jual beli dari bank riba nggak? Enggak. Berarti yang ribanya itu apa? Yang ribanya itu adalah apa? Akad transaksi jual belinya. Kalau selama tidak ada melanggar syariat Islam, maka bukan riba itu. Makanya salah orang bilang itu jangan apa nabung di bank karena ada ribanya. Antum paham kan? Ya, bukan itu yang kita lihat, tapi akadnya dia. Begitu pula kalau misalkan pihak bank memberikan bunga setiap bulan kepada antum di saldo antum di ATM antum bertambah kan, benar nggak? Setiap bulan pasti bertambah itu 0, sekian persen. Ya, terus boleh nggak antum ambil, antum makan? Kan hadiah Ustadz dari bank, boleh nggak?
hibah dari bank Ustaz, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Antum makan uang ribanya itu, haram hukumnya antum makan. Tapi tidak boleh juga antum biarkan uang ribanya itu mengendap di tabungan antum, nggak boleh. Jadi antum harus keluarkan, kemudian antum salurkan ke tempat pelayanan umum seperti pembenaran jalan raya, lampu, kamar mandi, WC dan sebagainya. Jangan antum infakkan ke masjid, nggak boleh diinfakkan ke masjid karena ini uang hasil dari riba. Jangan pula antum biarkan mengendap di situ. Udah deh mbak aja, buat mbak aja deh. Antum mau ngambil uang misalkan 100 juta di tellernya, bunganya ada 5 juta. Pak, ini ada hadiah dari kami pak, ada bunga sekian, 5 juta buat bapak. Wah, antum dengar, wah bunga nih, haram ini. Udah buat mbak aja deh mbak, mbak makan aja terserah. Boleh nggak itu? Boleh nggak itu? Nggak boleh, haram antum membiarkan orang lain memakan hasil riba. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi antum ambil uangnya, tapi jangan antum gunakan untuk kepentingan antum. Antum limpahkan kepada kepentingan apa? Umum, jalan raya, rumah kamar mandi, lampu, jalan umum dan sebagainya, ini dibolehkan. Paham? Taib. Begitu pula antum ngambil hadiah dari bank, boleh nggak? Hadiah mobil dari bank BCA, boleh nggak antum ngambil hadiah mobil dari bank? Boleh nggak? Boleh nggak? Haram hukumnya, nggak boleh antum ngambil hadiah dari bank, nggak dibolehkan, haram, nggak boleh. Karena itu dihasilkan dari hasil bunganya antum yang berjalan di antara muamalah antum dengan pihak bank. Ane dulu pernah dapat handphone, dapat mobil Ustaz, mobil wuling yang kecil imut. Ane ambil Ustaz, ane disuruh bayar, ane ambil. Sekarang ada di rumah Ustaz. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana? Antum menjual itu mobil, karena selama ada harta riba di antum, maka Allah akan musnahkan harta antum. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, kata Allah. Allah akan musnahkan harta riba dan Allah akan tumbuh kembangkan sedekah. Jadi ada aja itu nanti uang antum hilang itu. Sakitlah istri antum, anak antum sakit, apapun itu ada nanti. Caranya Allah itu mengambil harta haram dari riba. Itu kalau hamba Allah yang Allah cintai. Tapi kalau hamba Allah yang Allah tidak cintai, bagaimana caranya? Allah biarkan dia di atas riba dan kezoliman. Istidraj namanya, dibiarkan sama Allah. Antum paham kan di sini? Taib. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wah, repot Ustaz nih. Aneh dulu pernah ngambil hadiah dari bank Ustaz. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wallahu a'lam. Azan dulu ya. Silakan azan dulu. Cukup ya? Alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.